Hai semua, selamat datang di Kasur, kisah asuh remaja, di mana kita akan ngobrol santai tentang seriusnya menjadi orang tua dari anak pra-remaja dan juga anak remaja bersama Via. Dan saya nggak sendiri, karena ada teman saya Ai. Kalau ditanya, kenapa sih kok Via sama Ai bikin podcast Kasur ini? Kenapa Ai? Karena kita ngerasain sendiri ya, sebagai orang tua dari anak remaja dan remaja, tantangannya makin spektakuler. Setuju. Dan ini tuh nggak cuma buat orang tuanya sih, tapi juga buat anaknya. Yes. Karena semua perubahan yang terjadi, perubahan hormon, fisik, emosional, tekanan sosial, yang pastinya berpengaruh untuk anak-anak remaja kita. Dan di episode pertama ini, dalam segmen Bantal, Bincang santai bareng ahli. mana Bantal? Nanti ya, nyusul ya, belum jadi kebetulan. Kita akan ngobrol bareng expert, seorang psikolog keluarga dan klinis dewasa yang akan bareng-bareng ngobrolin tentang pengaruh luka emosional orang tua terhadap cara kita membersamai anak remaja. Kalau kita ngomongin sebagai orang tua, kadang kita tuh nggak sadar bahwa ternyata cara kita mengasuh anak itu tuh ada pengaruhnya terhadap gimana dulu kita diasuh oleh orang tua kita. Misalnya, ini curcol sedikit ya. Misalnya kayak gue dibesarkan oleh sosok mama yang luar biasa keras, nggak pernah memuji, nggak pernah bilang sayang, taunya hanya menuntut dan mengkritik gitu. Waktu itu gue merasa ya udah itu normal dan baik-baik aja, tapi ternyata itu mempengaruhi cara gue mendidik dan membesarkan anak-anak gue ketika mereka balita. Itu tuh ternyata berpengaruh banget, dan gue mulai menyadari bahwa oh ini kayaknya salah, oh ada yang harus diperbaiki itu ketika anak-anak gue masuk usia SD. Nah dari situ gue baru sadar bahwa oke, kayaknya lo ada isu Devi seperti itu. Makanya episode pertama Kasur ini kita buka dengan tema besarnya, sebelum anak masuk remaja, kayaknya kita dulu nih sebagai orang tua yang perlu selesai dengan isu-isu diri sendiri melalui reparenting. Oke, nah sebelumnya gue pupuk dulu. Ini udah curhat soalnya, jadi gue pupuk dulu. Nah, di fase pra-remaja dan remaja nih, tadi kan seperti yang Via mention juga ya, anak-anak ini kan makin kritis, makin berani eksplorasi gitu, makin membutuhkan ruang-ruang privacy juga gitu ya, seiring dengan usia kan dewasa mereka. Nah, kalau orang tua belum selesai sama diri sendiri, belum aware sama masalah-masalah pribadi atau luka-luka emosional tadi, makanya benturan-benturan itu tuh makin sering terjadi gitu. Setuju. Makanya kita pengen nih mulai dari hal yang paling penting. Gimana sih orang tua tuh bisa repair diri sendiri? Karena sebelum ngasuh anak, kita perlu banget untuk ngasuh diri kita sendiri dulu. Dan gimana sih memulai perjalanan yang mostly nggak nyaman ya, tapi krusial banget dalam membersamai anak-anak remaja kita nih, kita sebagai orang tua. Nah, untuk bahas ini lebih dalam, kita juga udah mengundang narasumber, yaitu silakan Mbak Nat memperkenalkan diri. Oke, hai, thank you udah ngundang Mbak Via. Aku Nadia Pramesrani, psikolog klinis dewasa, spesialisasi di keluarga dan pernikahan. Dan kalau tadi dibilang mungkin gak cuma mendampingi orang tua ya, tapi menjalani sendiri karena anak-anak pun juga di usia yang remaja-remaja gemas nih, gitu kan. Gemas gitu ya. Gitu. Anak-anak lo tuh umur berapa kan? Yang gede 13 tahun, yang kecil 10 tahun. Lucu. Oke, Nat, thank you banget udah mau datang. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya. Kalau kita ngomongin mengenai reparenting, sebenarnya apa sih definisi reparenting dalam konteks pengasuhan orang tua dalam bahasa yang mudah aja nih dimengerti? Yang mudah dimengerti itu reparenting intinya adalah menjadi orang tua untuk diri kita sendiri, menjadi fungsi orang tua yang dulu nggak kita dapetin dari orang tua kita. Yang idealnya orang tua itu kan yang memberikan rasa aman, rasa nyaman, unconditional love, unconditional positive figure, yang menerima kita apa adanya, bla bla bla, semua itu gambaran keluarga ideal gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri dengan keterbatasan informasi yang dulu mereka tahu gitu ya, mungkin hal-hal itu belum kita dapatkan gitu. Dan adalah tanggung jawab kita untuk ya memberikan itu untuk diri kita sendiri sekarang gitu ya, be a parent to ourselves, sehingga kebutuhan kita terpenuhi ya, istilahnya mangkoknya penuh, gelasnya penuh, ya kita bisa ngasih juga buat anak-anak kita.
Apa tanda-tanda kalau misalnya kita nih sebagai orang tua sebenarnya belum selesai dengan masa kecil kita, walaupun mungkin tadi gue cerita kita merasa baik-baik aja padahal sebenarnya enggak. Journey-nya tuh seumur hidup ya. As long as kita menjadi orang tua dan kita menjadi anak dari orang tua yang kita di periode itu gitu ya, proses reparenting ini yang akan terus berjalan. Jadi tanda-tandanya tuh apa? Jadi ada penelitian yang bilang cara orang tua mengasuh kita tuh mempengaruhi kita di, aku pakai contekan ya gitu. Ada 7 cara. Pertama, ketika kita mengimitasi apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu dan kita berada dalam situasi serupa, kita melakukan yang sama. Gitu. Tapi imitasi ini ya balik lagi kan bisa hal yang baik, bisa hal yang buruk, ya kan? Kita nggak bisa menentukan perilakunya kita yang salah atau benar, tapi kan juga disesuaikan dengan konteks kebutuhan anak. Jadi yang pertama mempengaruhi itu adalah imitasi. Yang kedua overreacting, gitu ya, atau overcompensating. Jadi kita secara berlebihan melakukan yang sebaliknya dari orang tua kita lakukan dulu. Misalnya si Via nggak pernah dipuji, sekarang tiap detik tuh gue puji anak gue terus. Ya itu jadi overcompensating. Berlebihan gitu. Misalnya ya orang tua dulu abai, nggak mendampingi, nggak ngarahin kita mesti gimana, sekarang kita jadi involve banget sama anak atau overprotective. Kemudian cara ketiga childhood itu mempengaruhi kita adalah kita projecting gitu ya, memproyeksikan secara tidak sadar kita memberikan tuntutan kepada anak untuk berhasil menjadi individu yang dulu kita nggak berhasil capai. Jadi kayak kita mencoba memunculkan inner child kita, tapi karena udah nggak anak-anak, kita proyeksikan ke anak kita. Belum tentu anak nggak bisa atau nggak mau, tapi kan poinnya startnya bukan dari diri sendiri ya. Nah yang kemudian yang keempat adalah recreating, gitu. Menciptakan pola hubungan yang sama dengan orang tua dulu, meskipun kita tahu itu tidak nyaman atau itu toxic. Tapi tetap dilakukan karena kita familiar dengan itu. Comfort zone kita. Comfort zone-nya itu gitu. Karena sesuatu yang familiar itu kan di satu sisi nyaman. Ketika kita mesti berubah, prosesnya kan bertumbuh itu mengancam, melelahkan gitu. Dengan segala tanggung jawab tumbuh kembang si orang tua juga punya ya, kira melakukanlah recreating. Kemudian mengatakan ya dulu begini, gue fine aja gitu kan, ya udah dilakuin aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah getting triggered. Nah ini yang sering kali terjadi gitu ya. Situasi atau perilaku yang ditampilkan anak memicu emosi yang sama, terutama emosi negatif kita di masa lalu. Jadi yang paling sering muncul tuh adalah yang ini gitu ya. Kayak anaknya dipanggil tapi nggak jawab, bisa langsung gitu kan. Atau anaknya dikasih tahu melakukan sesuatu tapi nggak langsung dikerjakan, atau anaknya kelupaan. Sering terjadi itu. Maksudnya hal-hal yang sebenarnya mungkin secara pemicu tuh skalanya 1-10, skala kesalahannya tuh 2 atau 3, tapi respon kita menjadi gitu 8 atau 9 karena getting trigger tadi gitu loh. Situasi yang kita hadapi di depan mata saat ini memicu emosi yang serupa di masa lalu sehingga terjadilah tumpangan-tumpangan emosi tersebut. Paling sering kejadian juga adalah bagaimana childhood mempengaruhi kita itu critical inner voice di dalam nih gitu ya, yang komen-komen yang harsh, komen-komen yang meragukan diri sendiri gitu. Maksudnya kalau gimana sih gini aja bisa salah, manusia apa-apa dong salah gitu kan, gimana sih bego banget gitu kan, jadi ibu kok gini banget sih gitu kan, gak bener banget jadi ibu, self-blaming ya. Komen-komen self-blaming, tapi yang juga kata-katanya tuh very harsh dan yang pada akhirnya self-doubting kita sendiri. Jadi how do we know gitu ya, ketika ada pola-pola pengasuhan orang tua kita dulu yang mempengaruhi sekarang adalah ya if you do all that. Tapi balik lagi, yang pertama kan tadi imitating, tidak melulu itu adalah suatu hal yang buruk. Kalau menduplikat yang baik, ya apa gitu kan. Tapi ya ketika tidak sesuai dengan konteks, gitu, tidak sesuai dengan kebutuhan anak, ya itu yang jadi salah satu pertanda
coba yuk proses diri sendiri dulu. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman, kayak gue itu mulai menyadari ada yang salah itu ketika ada yang salah dengan diri gue gitu ya. Membesarkan anak ketika anak masuk usia pra-remaja dan remaja. Misalnya ketika menjadi orang tua, waktu anak-anaknya masih balita, masih kecil tuh kita nggak sadar bahwa ada isu nih di dalam diri lo. Tapi begitu anak-anak kita tuh masuk ke fase-fase pra-remaja dan remaja, nah baru tuh itu kelihatan gitu. Nah itu tuh kenapa penyebab? Sebenarnya mungkin dari sebelum-sebelumnya udah kelihatan ya, tapi dengan bentuk yang berbeda. Cuman spesifik berhadapan dengan remaja. Di periode remaja itu salah satu tugas perkembangan anak adalah individuation. Dia menciptakan dirinya sendiri yang terpisah dengan orang tuanya. Artinya adalah anak yang punya kemampuan berpikir sendiri, pandangan sendiri, value-nya sendiri, kebutuhannya sendiri, keinginannya sendiri, dan visi misi hidupnya sendiri gitu loh, yang berbeda dengan orang tuanya. Gitu. Nah, seringkali yang menjadi kesulitan adalah bagaimana kita sebagai orang tua menerima tahap individuasi itu, karena kalau di anak-anak usia sekolah, pemisahan yang terjadi itu adalah secara fisik. Anaknya ke sekolah, bye gitu kan, terus dia akan pulang lagi dijemput. Tapi di fase remaja ini pemisahan yang terjadi adalah secara emosional, secara mental. Tapi secara emosional, secara mental, they are their own person. Dan itu juga challenging buat orang tua. Kenapa? Karena biasanya di usia-usia anak memasuki remaja ini juga adalah masa-masa orang tua, tugas perkembangannya terkait dengan midlife crisis-nya. Yang mulai bertanya-tanya kayak, oh udah jalan segini, apa yang sudah saya capai, ini ajakah yang saya punya, saya prosesnya tuh bareng terjadi di situ. Jadi makin challenging. Makin challenging karena di orang tuanya sendiri they're going through something gitu. Belum lagi kalau dari segi ibu yang sudah mulai mengalami perimenopause. Gitu. Karena saya pun mengalaminya. Tapi yang juga menantang sebenarnya adalah bagaimana anak ini juga paparannya kan semakin banyak. Benar. Itu ngaruh banget sih. Sangat banyak. Dengan kondisi ibaratnya gini, dia punya rumah, baru pindahan nih rumahnya. Jadi segala sesuatu tuh masih berantakan. Lo bayangin masuk ke dalam suatu rumah ruang tamunya masih berantakan. Masih pakai nggak sih ruang tamu? Living room tuh berantakan, kamar berantakan, kemudian dapur berantakan, semuanya tuh berantakan. Tapi secara konsep dia sudah tahu barang-barang ini ada di sini, barang-barang ini ada di sini, tapi belum dirapiin. Dalam situasi semua itu datanglah teman-temannya, influence luar. Jadi kebayang nggak sih influence mereka di dalam tuh ya kayak rumah kapal pecah, chaos and overwhelm gitu. Jadi ya disitulah seringkali secara emosional juga tidak berjalan dengan baik regulasi emosinya di anak-anak. Belum lagi ya faktor hormonnya ya. Ketika mereka dealing with hormon, orang tua yang lagi perimenopause sama-sama nih hormon juga gitu kan. Nah, ketika kita sebagai orang tua tidak sadar atau mungkin sadar tapi masih nggak mau nih menjalani style parenting, biasanya akan timbul konflik-konflik apa sih antara orang tua dengan si anak remaja? Konfliknya unyu ini. Wow, konfliknya tuh ya anak yang jauh, menutup diri, tidak bercerita. Kemudian ya pada akhirnya yang tadinya secara emosional jauh, secara emosional mulai terjadi pemisahan, ya secara fisik juga terjadi pemisahan yang lebih besar lagi pada akhirnya. Padahal di masa-masa ini kita tahu anak lagi banyak banget influence dari teman-temannya ya, yang kan ibaratnya si buta menuntun si buta Justru kehadiran orang tua sebagai mentor itulah yang dibutuhkan supaya nggak makin ya kemana-mana anak-anak. Cuman ya ketika nggak sadar lalu ada pemaksaan, ada ego yang bicara mungkin gitu ya, ada tumpangan emosi dari masalah ini, pada akhirnya ya connectionnya akan terus terkikis dan menjauh satu sama lain. Begitu masuk usia remaja, anak tuh jadi kayak mungkin merasa dia dimengerti sama orang tuanya,
udah kadung jauh gitu, tapi terus ada momen orang tuanya sadar, itu possible nggak sih? Possible banget, karena dan secara how? penelitian juga mengatakan biasanya di usia belasan tahun ini gitu ya, itu adalah periode Panjang banget nih, usia belasan tegang tahun. sekali gitu ya antara orang tua dan anak, tapi biasanya hubungan bisa mulai membaik ketika anak-anak di usia 20-an something. Nah, setahun lagi anakku yang pertama. Bukan 20 plus ya gitu. Itu masih banyak banget. Banyak prosesnya. Cuman ya itu kadang-kadang orang tua tuh suka mungkin defensif gitu ya, nggak mau mengakui kalau ada isu di mereka. Sebenarnya yang memudahkan bagaimana kita bisa membedakan ini isu situasional saat ini atau isu masa lalu kita sih. Itu gimana cara Yang membedakan membedainnya? sebenarnya yang gampang pertama adalah make sure dulu punya informasinya nggak sih tentang berhadapan dengan anak remaja. Karena kalau nggak tahu, ya iya nggak bisa berespon dengan tepat dong. Yeah. Pelajari, paham dulu tentang tahapan perkembangan anak usia remaja itu gimana, dengan pola pikirnya yang sok tahu lah, yang dengan keyakinannya bahwa hal buruk tidak akan terjadi pada mereka gitu ya, dan individualization-nya mereka juga. Maksudnya, tapi itu adalah bagian dari tahapan perkembangan kognitif remaja. Gitu. Jadi orang tua tuh perlu tahu. Nah, ketika sudah tahu nih tahapan perkembangan anaknya seperti apa, lalu orang tua juga tahu mestinya sebaiknya dalam situasi tertentu meresponnya bagaimana. Tapi tidak bisa merespon sesuai yang sudah diketahui itu. Artinya kan ada inkongruensi antara yang diketahui dengan yang dirasakan, sehingga outputnya juga salah kan. Coba nengoknya ke dalam berarti. Ketika di sininya tahu gitu ya, di sininya keluarnya nggak pas atau masih salah, terus kita juga ada sih momen-momen kontekstual ya, misalnya kita lagi capek lah, we're going through something juga gitu ya, itu nggak bisa diabaikan faktor-faktor tersebut gitu. Tapi kan kita bisa lihat ketika terlepas situasinya seperti apa, kita lagi capek lah, nggak capek lah gitu ya, kita lagi oke, kita lagi nggak oke, tapi responnya tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui mestinya gimana, ya mungkin akhirnya ada underlying condition yang menghambat perilaku sesuai kognitifnya tersebut. Pasti ini butuh banyak banget self awareness dan reflecting ya. Sementara kalau misalnya kayak sepengalaman aku nih gitu kan, di ruang praktek juga banyak orang tua yang mereka tuh nggak terbiasa untuk reflecting. Jadi they don't know how to do it. They gitu deflect. Kan. Deflect ya Mbak ya, deflect. Nah, jadi kalau misal orang tua mau pre-parenting nih, langkah apa sih yang paling gampang dan realistis untuk dilakukan? Pahami emosi yang dirasakan apa. Dari situ dulu deh. Kita gitu ya, si generasi 90-an emosi kita kan? ini, Emosi gitu. kita ya. Si generasi 90-an ini kan emosi itu cuman hitam dan putih ya. Benar. Happy, seneng, atau marah, atau sedih gitu. Udah gitu ya. Kita cuma tahu hitam dan putih, dan yang hitam itu tidak boleh. Kalau marah nggak dibolehin. Kalau kita sedih langsung dialihkan gitu. Jadi Karena ya itu negatif gitu ya, yang kesannya negatif ya. gitu kan. Jadi kita si produk budaya yang membuat kita tidak familiar dengan emosi itu ada apa aja gitu. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kenali, rasakan emosi yang dirasakan tuh apa sih? Gitu. Jadi dan emosi itu super banyak gitu. Banyak banget. Kalau misalnya familiar dengan roda emosi, Of emotion ya. ya gitu kan. Roda emosi itu kan yang gede-gedenya cuman ininya aja ya, si marah, happy, disgust gitu-gitu. Cuman kan ada yang tampilan lebih Underlying emotionsnya itu ternyata banyak banget kan Mbak, dan ya. semakin spesifik kita bisa mengidentifikasi emosi yang kita rasakan, semakin mudah untuk kita memahami diri kita. Apa sih yang bikin kita merasa seperti ini? Gitu. Dan ketika kita paham apa yang membuat kita merasa seperti itu, lebih mudah juga buat kita tahu jadi yang mesti kita lakukan tuh apa. Bayangkan kalau kita cuma marah sama anak, marah tuh kan kayak payung besarnya aja, kecil-kecilnya itu kan banyak gitu. Lalu yang kita ketahui, marah itu adalah
teriak gitu kan, atau Iya. ngomong dengan sangat kencang atau Betul. menggunakan kata-kata yang menusuk gitu kan. Tapi jangan-jangan kalau bukan marah itu tapi diketahui lebih kecilnya, ternyata yang dibutuhkan adalah let's say cuman pelukan atau duduk bareng, ditemenin aja gitu, atau I just need you to apologize misalnya gitu. Tapi ya pertama yang perlu dilakukan adalah memahami emosi Memahami dan jujur gitu ya Mbak ya emosinya. sama diri kita ya, karena kita terbiasa untuk itu tadi deflect dan juga mengenyahkan, pengen buru-buru happy lagi, pengen buru-buru no, everything is okay gitu kan. Jadi mungkin sit down with the feelings yang itu memang gak nyaman untuk awal ya, especially untuk kita yang nggak terbiasa untuk sit down with our feelings ya. Oke. Dan emosi itu sifatnya kayak pendulum ya. Sekarang tuh mainan masih ada kan ya? Iya, masih. Giniin gitu kan. Emosi itu kalau dia bayangkan kayak bola pendulum itu, kalau misalnya kena ke kita dan kita deflect, semakin kita dorong dia dengan kencang, ya prinsipnya kayak bola pendulum, dia akan kembali dengan kencang juga. Tapi ketika kita sit with the feeling gitu ya, ketika dia datang ya sakit, oke, rasain, pahami, terima. Pada akhirnya pendulum itu akan berhenti, kita akan bisa nangkep bola itu, lalu dan kita taruh, oke, thank you for coming, disinilah tempatmu, kita udah tuntas ya. Go on sama hidup. Jadi bayangkan kalau setiap ada emosi negatif, langsung deflect gitu kan. Bayangin berapa emosi negatif, wow, kayak warrior, ninja warrior gitu kan, menghindari semua emosi-emosi itu. Makin chaos yang ada. Agak penasaran dengan apakah reparenting itu bisa kita lakukan tanpa bantuan expert gitu? Balik lagi, informasi itu banyak banget sekarang gitu ya. Dan prosesnya kan tadi aku bilang ya, it's a lifelong process gitu. Jadi kalau misalnya ke psikolog di awal, profesional di awal untuk tahu toolsnya apa aja, lalu dia jalanin sendiri, go on gitu ya. Atau kalau dia mencoba sendiri dulu, lalu stuck di satu isu, lalu butuh profesional untuk bantu beresin isu itu, ya silakan juga gitu. Atau ya semua dilakukan sendiri, tapi memang ada isu-isu tertentu aja yang jadinya pakai bantuan profesional. Tapi the way ya it's a lifelong process gitu kan, kan mesti berdaya dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ya it depends on the issue kali ya. Bisa chat misalnya ya kan? Nana, beli apa? Gitu. Terus lama, potongnya panjang. Jadi apa namanya, iya sih tadi kan kayak selain sit down with the feelings ya, karena kan itu bikin kita lebih aware, bikin kita bisa reflect juga sama diri kita dan sama anak juga pastinya. Nah tentunya ini kan banyak nih peran-peran kayak lebih ke mendengarkan diri gitu ya, self compassion gitu ya, dan apa namanya self kindness gitu ya. Nah berarti juga banyak juga ya Mbak, harus kayak mulai mengapresiasi dan juga positif self talk diri sendiri gitu ya. Tapi satu hal yang mau aku komentarin adalah aku selalu menghindari penggunaan kata harus. Oke, harus. Kenapa? Karena harus itu tuntutan. Tuntutan ya benar ya, sebaiknya. Dan ketika tuntutan, somehow secara kognitif kita berpikir kalau kita tidak melakukan itu, artinya kita buruk. Padahal dalam melakukan salah satunya self compassion, kindness itu kan spektrum ya gitu, nggak bisa lagi-lagi hitam dan putih gitu. Jadi kalau dibilang harus, emang kalau nggak compassion terhadap diri sendiri, kenapa bisa tetap hidup kan? Gitu. Iya bisa sih, tapi mungkin kualitasnya jadi nggak nyaman. Oke, berarti bukan keharusan loh sebenarnya untuk memberikan self compassion atau kindness, tapi itu sesuatu yang kamu butuhkan untuk dirimu sendiri gitu. Kamu perlu untuk melakukan itu. Tapi kalau kamu nggak ngelakuin, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan, dijalanin hidup kamu gitu kan. Itu bukan betul. Karena dengan menggunakan kata harus itu rasanya kayak ngasih tuntutan lagi sebagai ibu. Dan balik lagi, karena namanya prosesnya sepanjang hidup, akan ada kita baik, akan ada momen-momen kita jatuh ya. Kalau kita juga nggak menerapkan compassion dan kindness terhadap diri sendiri kan, yang tadi di awalnya pola-pola negatif yang being harsh terhadap diri sendiri, self-doubting terhadap diri sendiri, itu kan juga nggak berubah. Jadi memang saling
menetralisirnya di sana. Iya sih, that's true sih, I agree sih Mbak. Terus kalau tadi kan Via juga sudah sedikit sharing ya gitu kan. Ya kalau aku juga ngerasa banget gitu bahwa sebenarnya dari kecil, dari anakku kecil tuh udah mulai ngerasa gitu. Tapi benar-benar yang mulai kayak lebih aware yang mungkin dia beberapa tahun lalu lah ya gitu kan. Ketika dia udah pas toddler kan udah ngomong, udah mulai tadi tuh membantah ya, ibaratnya membantah gitu. Nah itu juga memang sempat ngobrol gitu kan sama psikolog gitu kan, cuman buat dapet garis besarnya aja gitu. Tapi memang kembali kepada setiap orang punya caranya mungkin yang lebih tepat gitu buat diri kita sendiri. Dan kalau aku tuh Mbak biasanya suka juga journaling, tulis. Jadi kayak untuk bantu aku self reflect. Kayak misalnya apa sih, kenapa ya tadi kok aku marah banget ya, kenapa ya gue marah banget ya, kayak is it about me or is it about her gitu ya, for example, atau bahkan situasinya. Iya, atau bahkan situasinya. Jadi kalau malam-malam tuh aku suka nulis, cuman sedikit sih sebenarnya, kayak kenapa tadi, misalnya skala marahnya 8. Tadi ini menarik karena berkaitan sama si emosi tadi ya. Kok skala marah aku 8 ya? Aku coba tulis. Pas aku ingat kayaknya kesalahannya anakku nggak selapan gitu Mbak. Tapi ketika kita udah mulai lebih turun, pas di malam hari tuh aku udah mulai lebih bisa pikir dengan lebih tenang, ngerasa dengan lebih tenang gitu. Dan ketika itu aku coba tulis, terus aku tulis emosiku 8. Tapi sebenarnya aku kejadiannya cuma 2 ya atau 3 ya. Nah terus penyebabnya apa sih kira-kira? Kenapa ini begitu besar di aku? Dan itu buat aku sih lumayan bantu untuk aku mengurai gitu loh. Sebenarnya apa sih yang terjadi di diri aku gitu kan. Dan selain dari journaling itu, dan ketika nulis kan kita ada kesempatan untuk membaca ulang gitu ya. Jadi bisa nggak cuma nguap gitu aja gitu. Tapi salah satu praktek tools yang aku suka kasih ke klien-klien aku adalah coba biasakan refleksi tentang ada kesalahan apa sih yang kamu bikin hari itu. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, and how can you do better next time? Karena itu membantu juga untuk kita self compassion bahwa making mistake adalah bagian dari kehidupan kita gitu. It's okay. And it's okay gitu. Dan terusnya gini, kita berasa lagi-lagi generasi yang orang tua tuh anti banget mengakui salah. That's true. Apalagi minta maaf. Gitu. Sehingga somehow mungkin ada bagian dari kita yang juga defensif ketika diketahui kita salah. Jadi ya bisa juga merefleksikan kayak, kalau gue sama anak gue tuh makan malam gitu suka nanya gitu, nggak tiap makan malam sih, ada momentarily ada kesalahan apa hari ini gitu kan, bikin salah apa hari ini, and they ask me the same question gitu kan, mama ada salah apa hari ini? Mama ada salah tadi, kamu pulang mama langsung teriakin gitu. Aku pikir kamu main, ternyata kamu langsung mandi. Terus okay, so what can you do better next time? Ya lain kali aku ngeliat dulu pakai mata gitu kan, aku naik dulu ke atas lihat kamu ngapain, aku bukan asumsi lalu langsung okay. Tapi kan maksudnya buat anak tuh juga belajar bahwa mistake is part of our life dan it's not the end of the world. Pertanyaannya adalah, melakukan kesalahan apa hari itu, and how can you do better next time? For some people, kadang-kadang mereka tuh merasa kalau reparenting itu kita jadi blaming, nyari-nyari salahan gitu, nyari-nyari kesalahan orang tua kita dan jadi blaming, padahal nggak gitu ya Mbak ya. Menerima aja bahwa memang ada kekurangan, mereka melakukan yang terbaik berdasarkan informasi yang mereka punya saat itu, kan? Dan ketika kita punya informasi lain, informasi lebih yang membuat kita bisa berjalan dengan lebih baik, ya manfaatkan. Jadi it's not about blaming orang tua, tapi ya menerima bahwa orang tua kita juga punya kekurangan dan kita mencoba untuk tidak melakukan kekurangan yang sama. Tapi pasti aja, yakin aja akan ada kesalahan pasti. yang kita lakukan buat anak-anak kita, bahwa mungkin 20 tahun, 15-20 tahun lagi nih mereka nih yang bikin podcast nih kan, generasi 2000-an gitu kan, efek orang tua gimana gitu. Tapi ya that's part of life yang kita akan terus berkembang aja, mempelajari hal-hal baru. That's true sih. Jadi ketika kita sebagai orang tua tuh udah bisa melakukan reparenting,
seharusnya nggak boleh kata Nggak pakai boleh, seharusnya efek yang Biasanya. akan terjadi hangat terhadap relasi. hubungannya hangat, hubungannya aman gitu. Dan ya anak bisa memanfaatkan kita sebagai orang tua untuk mencari support, mencari perlindungan, menjadi protective factors mereka dari semua tantangan hidup, bahwa go on aja, ada mama sama papa kok yang mendampingi kamu gitu. Sehingga ya yang kelihatan nih kalau secara relasi ya hangat, aman, terbuka, diskusi dua arah gitu ya. Secara emosional juga nggak ada rasa takut untuk menunjukkan diri kita apa adanya gitu. Dan itu ya balik lagi akhirnya membantu anak untuk menjalankan segala tantangan hidupnya ya. Jadi rumah yang nyaman ya. Rumah yang nyaman, rumah yang hangat gitu kan. Functional family kalau kita nyebut ya. Tapi bentar, yang kita katakan dengan rumah aman, nyaman, dan fungsional bukan berarti tidak ada konflik. Iya. Itu pasti. Jadi jangan bilang, kok pasti berantem? Ya pasti, masih ada. Sentil nih. Gitu. Tapi kita kemudian bisa untuk berkonflik yang sehat. Iya, itu setuju. Dan mungkin bisa diskusi juga, bisa diobrolin instead of diem-dieman, pura-pura nggak ada masalah, Lalu dianggap menguap aja sendiri gitu. atau dianggap menguap. Jadi konflik itu pasti masih ada, tapi gimana cara kita solve the conflict gitu ya, Sehat. dengan cara yang lebih sehat. Benar. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Punten banget ya karena tabsnya mati. Jadi saya ngintip. Kalau ada satu kalimat yang perlu orang tua ingat soal reparenting itu dari mana? Kira-kira apa? Sayang dulu sama diri sendiri sebelum sayang sama orang lain ya. Itu simple tapi dalam. Ya, soalnya kadang sebagai orang tua tuh kita selalu mikir bahwa wah sayang anak sampai lupa. Ya lu nggak bisa sayang orang kalau diri lu sendiri aja nggak sayang. Bukan begitu kan? Wajar nggak sih Nat? Misalnya kayak ini kita udah reparenting, hubungannya juga baik, dan mostly anak itu tidak takut untuk bercerita apapun sama kita. Tapi ternyata faktanya adalah tetap ada hal-hal yang dia tuh takut cerita sama kita karena takut kita marahin gitu. Itu tuh masih normal begitu. Balik lagi, emosinya yakin takut kah? Atau sebenarnya emosi lain? Karena kita aja sebagai orang dewasa, kita punya hubungan yang baik sama pasangan, kita punya hubungan baik sama teman-teman kita punya circle of friends yang banyak. Kan kita juga bisa membedakan, aku kalau cerita ini lebih nyamannya sama ini, aku cerita ini lebih nyamannya sama ini, aku cerita apa lebih nyamannya sama siapa. Ya itu kan preferensi ya. Yang tadi anak itu mengalami individuation, artinya nggak melulu kita perlu tahu semua hal tentang anak. Kalau mereka memilih to keep that as a privacy from us, ya kita juga perlu respect itu gitu. Tapi kan paling ya dibantu pastikan nggak membahayakan gitu. Betul. Pakem-pakem tentang norma sosial, norma agama, norma-norma apapun ya itu tidak melanggar ya gitu kan. Tapi ya itu ada part yang kita perlu juga menghargai dan respect. Ya ada hal-hal yang mereka nggak mau cerita sama kita. And don't take it personally. Ketika anaknya bilang, ketika anaknya bilang bahwa yang nggak mau cerita, aku nggak nyaman cerita sama mama. Masih kayak yang masih gitu kan. Tapi gitu kan gue kayak mau cerita nggak gitu, nggak mau. Kamu cerita sama ini tapi kok nggak cerita sama mama? Ya nggak apa-apa kan, mama kan juga ada cerita sama ayah, cerita sama bubu tapi nggak cerita sama aku kan. Iya juga sih, habis itu baru sadar iya juga sih. Oke. Oh, tapi balik lagi bisa jadi bukan karena takut ya, tapi preferensi anaknya. Jadi sebenarnya bagi orang tua juga acceptance kita perlu dikejar. So don't take it personally itu juga menjadi satu kata ya. Ya kalaupun jadi take it personally ya udah lagi sit with the feeling tuntaskan bahwa iya lo nggak lagi nggak lagi seluruh dunianya anak lo loh. Iya. Berasa banget lagi tuh. Iya, itu acceptance yang harus harus diterima. Kenyataan berasa banget emang gitu anak remaja kayak dulu ya mama pulang telat 5 menit aja kamu teleponin gitu. Kayak tidak mencari aku.
dengan cara berbeda dengan ya. cara berbeda ya. Iya. Terus kalau nulis apa yang dijawab WhatsApp ya, yang singkat-singkat banget gitu ya. Iya. Satu hal yang penting kalau kita ngomongin reparenting tadi, menurut gue nggak ada kata terlambat untuk mulai. Yang penting kita sadar kalau memang kita butuh untuk melakukan reparenting. Karena saya baca contekan dulu. Karena mengasuh anak itu tidak hanya soal membesarkan anak, tapi gimana kita, tadi yang Nadia bilang, sayangi diri sendiri dulu sebelum kita menyayangi anak. Jadi gimana kita merawat diri sendiri, baik itu secara mental, secara emosi, dan juga fisik. Karena ketika kita sebagai orang tua bisa bertumbuh dan berkembang secara positif, insya Allah, nggak pakai kata seharusnya, Insya Allah, mudah-mudahan anak juga tumbuh secara bahagia, secara sehat, dan itu juga secara holistik. itu tadi obrolan kita tentang reparenting sebelum anak masuk usia pra-remaja dan remaja, karena memang ya Pak, insya Allah the sooner the better ya kan. Jadi kita menghindari kata-kata seharusnya nih. aware ya. Karena the sooner the better kita sadar ya, kita work on it gitu. Nah, terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Mbak Terima kasih Nadia. sudah membantu. Terima kasih untuk Yang semua tidak jadi pakai insight. orange gonjreng. Aduh malu ya ternyata. Insight-nya meaningful banget, reminder juga buat kita, terus buat orang tua juga yang dengerin. Pastinya jangan lupa follow, subscribe, dan like video ini, share juga ke teman-teman, ke para orang tua yang lagi punya anak pra-remaja dan remaja. Siapa tahu mereka butuh untuk dengerin podcast ini juga. Jangan lupa nanti kita lanjut episode berikutnya, kita bakal bahas kira-kira apa sih hal-hal yang sering kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang paling sering kita lakukan sebagai orang tua saat anak masuk usia pra-remaja dan remaja, dan seringkali kita lakukan kesalahan itu tanpa kita sadari. Dan supaya nggak ketinggalan informasi-informasi penting berkaitan tentang cara membersamai anak usia pra-remaja dan remaja, follow Instagram dan juga YouTube dan podcast Kasur. Aktifin notifikasinya, terus share ke teman-teman sesama orang tua. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Deh kan? Oke, kita akan kembali lagi minggu depan. Kita akan ngebahas seputar dinamika pengasuhan anak-anak pra-remaja dan remaja. Dah.